Jika kita membicarakan mengenai gembong narkoba yang memiliki kekayaan melimpah di dunia, orang-orang pasti akan menyebutnya nama Pablo Escobar. Dia adalah seorang bandar kokain yang pernah tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Dia merupakan pimpinan dari kartel Medellin yang berasal dari Kolombia. Selain itu, dia menguasai distribusi narkoba dengan jenis kokain di wilayah Miami, Amerika Serikat, dan beberapa wilayah lain di Amerika Selatan. Bahkan, kartelnya pernah mendistribusikan hampir 80% kokain ke seluruh dunia pada masa kejayaannya. Tokoh ini memang begitu kontroversial. Selain berperan sebagai pengedar dan penyeludup narkoba, dia juga terkenal di antara masyarakat miskin Kolombia yang melabelinya sebagai pahlawan karena sering memberikan sedekah bagi mereka. Semasa kehidupannya, dia banyak memberikan harta kekayaannya untuk membangun sekolah, gereja, permukiman masyarakat miskin, dan lapangan sepak bola. Bahkan, dia dijuluki dengan Robin Hood from Colombia. Pada tanggal 1 Desember 1949, di sebuah kota kecil bernama Rio Negro, Antioquia, Kolombia, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengguncang dunia. Ia diberi nama Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pablo lahir sebagai anak ketiga dari 7 bersaudara dalam keluarga sederhana yang jauh dari kemewahan. Ayahnya, Abel de Jesus Escobar Echeverri, hanyalah seorang petani miskin yang bekerja keras sebagai buruh di ladang milik orang lain. Sementara ibunya, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrio, berprofesi sebagai seorang guru sekolah dasar yang penuh kasih. Meski penghasilan mereka nyaris tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga besar, masa kecil Escobar diwarnai oleh kehidupan yang sederhana, bahkan serba terbatas. Namun, di balik keterbatasan itu, orang tuanya menyimpan harapan besar. Mereka percaya bahwa dengan pendidikan, masa depan anak-anaknya bisa berubah. Dengan tekad itu, keluarga Escobar akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota Medellin, sebuah kota industri yang kala itu tengah berkembang pesat. Medellin dipenuhi oleh hiruk-pikuk pembangunan, kepadatan penduduk, dan peluang yang lebih luas dibandingkan desa kecil mereka. Bagi keluarga Escobar, langkah ini adalah taruhan besar, meninggalkan akar pedesaan yang sederhana. Namun, harapan keluarga Escobar agar Medellin menjadi tempat yang menjanjikan bagi masa depan Pablo ternyata berbalik menjadi kenyataan pahit. Kota itu, meski tampak menjanjikan dengan geliat industrinya, justru dipenuhi oleh gelombang kriminalitas yang tak terkendali. Seperti adanya kekerasan, pencurian, hingga aksi geng jalanan yang merajalela. Pablo yang pada saat itu baru berusia 14 tahun, akhirnya terseret masuk ke dalam arus gelap tersebut. Ia mulai bergaul dengan kelompok kriminal muda, hingga akhirnya dikeluarkan dari sekolah karena dianggap sebagai murid bermasalah sekaligus ancaman bagi pihak sekolah. Masa remajanya diwarnai oleh perkelahian jalanan yang brutal. Pernah dalam satu insiden, ia sempat bentrok dengan seorang anggota geng yang bernama Julio Tulio Garces, dan meskipun ia kalah, ia menyimpan rasa dendam membara dalam dirinya. Beberapa waktu kemudian, ketika kesempatan itu datang, Pablo kembali berhadapan dengan lawan lain bernama Julio Gaviria, dan kali ini ia tak segan untuk mengeluarkan pistol, yang akhirnya satu peluru dilepaskan ke arah kaki Julio, yang meninggalkan luka, sekaligus jejak awal Escobar muda dalam dunia kekerasan. Setelah kejadian itu, Pablo dilaporkan ke polisi dan dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa hari. Setelah keluar dari penjara, bukannya jera, ia justru semakin berani melangkah di dunia kejahatan. Bersama beberapa rekan dekatnya, Pablo mulai terjun ke aksi-aksi kecil yang menandai awal langkah kriminalnya. Ada dua versi yang berkembang mengenai masa itu. Yang pertama, ada yang menyebut Pablo dan kawanannya mencuri batu nisan di pemakaman untuk kemudian dipoles dan dijual kembali. Sementara versi lain menggambarkan dirinya sebagai sosok yang melihat peluang dalam penipuan dengan menjual ijazah palsu untuk sekolah menengah hingga universitas. Sulit dipastikan mana yang fiksi dan mana yang nyata dari berbagai kisah awalnya. Namun satu hal yang jelas,
Karir kriminal Pablo semakin menonjol lewat aksi-aksi kecil yang berhasil ia lakukan tanpa banyak hambatan. Tak lama kemudian, ia menambah bisnis rokok seludupan, kemudian bergabung dengan geng pencuri mobil, dan mulai terbiasa menggunakan kekerasan dalam setiap tindakannya. Pekerjaan barunya itu justru membuatnya semakin menikmati dunia kejahatan, apalagi hasilnya sangat menggiurkan. Pablo bahkan meminjamkan sebagian uangnya kepada para pengusaha kelas menengah hingga kelas atas. Namun, ketika ada yang terlambat membayar, ia mengutus anak buahnya untuk menculik dan menuntut tebusan yang jauh lebih besar dari pinjaman awal. Kelicikannya itu terlihat dari kebiasaannya merobek perjanjian setelah uang tebusan diterima, seolah meniadakan jaminan apapun bagi korban. Salah satu kasus paling mencolok adalah penculikan pengusaha yang bernama Diego Echevarria, di mana keluarga korban dipaksa membayar $50. Namun meski uang itu diserahkan, Diego tidak pernah kembali dan akhirnya ditemukan tewas pada musim panas. Peristiwa ini juga salah satu yang membuat nama Pablo dan gengnya semakin ditakuti. Selama 10 tahun, Pablo Escobar berkecimpung dalam dunia kriminal. Kolombia perlahan memasuki babak baru, yaitu perdagangan kokain, di mana lonjakan permintaan narkotika ilegal dari Amerika Serikat hingga Eropa menjadi pemicunya. Pada mulanya, ganja masih menjadi komoditas unggulan, namun biaya produksi yang tinggi membuatnya kalah bersaing dengan kokain yang lebih murah dan cepat dihasilkan. Dari daun serta bunga tanaman koka yang tumbuh subur di tanah Kolombia, kokain pun akhirnya menjelma menjadi produk utama dan menjadikan negeri Kolombia sebagai pusat produksi narkotika global. Di balik maraknya perdagangan tersebut, ada dinamika politik yang ikut memperkuat posisinya. Pada dekade 1960 hingga 1970-an, wilayah pedesaan dan hutan Kolombia banyak berada di bawah kendali kelompok pemerintah maupun pemberontak. Salah satunya adalah FARC atau Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia, di mana ini adalah organisasi yang bersenjata sayap kiri. Pada awalnya, kelompok ini hanya memberikan izin atas aktivitas ilegal dengan imbalan pajak, dan pajak itu menjadi sumber dana untuk membeli senjata dan logistik dalam perang melawan pemerintah. Namun, seiring waktu, mereka pun terjun langsung ke dalam bisnis kokain tersebut. Hal ini memperlihatkan bagaimana kejayaan kokain di era Pablo tidak bisa dilepaskan dari gejolak politik yang melanda Kolombia pada saat itu. Pablo Escobar tidak ingin melewatkan peluang besar ketika mengenal penyelundup terkenal, yaitu Griselda Blanco. Meski kerap menyebut dirinya hanya seorang eksportir bunga, nyatanya Pablo perlahan meninggalkan bisnis ganja dan beralih ke kokain. Awalnya, ia hanya bertugas sebagai kurir yang mengantar pasta koka ke fasilitas pemrosesan di sekitar Medellin. Namun, kecerdikannya dalam membaca peluang membuatnya cepat berkembang. Ia berhenti menjadi pengantar dan mendirikan operasi sendiri, menerbangkan bubuk kokain dalam jumlah besar ke Amerika Serikat lewat jalur yang aman dari pemeriksaan. Popularitas dan kekayaannya mulai meningkat hingga akhirnya menarik perhatian aparat keamanan Kolombia. Pada Mei 1976, sekembalinya dari Ekuador, Pablo ditangkap dengan barang bukti 39 kg kokain yang disembunyikan di ban cadangan mobilnya. Namun, penangkapan itu tidak menghentikan langkahnya. Dengan uang yang dimiliki, Pablo menyuap hakim demi kebebasan dirinya dan rekan-rekannya. Tidak berhenti di situ, ia melancarkan aksi balas dendam terhadap para agen yang menangkapnya, hingga mereka satu persatu tewas di tangan pembunuh bayaran. Sejak saat itu, Escobar semakin berani menantang hukum dan kekuasaan. Ia menyuap, mengancam, bahkan menghabisi siapa saja yang menolak bekerja sama. Prinsip yang kelak dikenal luas akhirnya lahir dari strateginya itu, di mana prinsipnya itu dikenal dengan plata o plomo, yang artinya perak atau timah. Sebuah pilihan kejam yang bermakna terima uang suap atau terima peluru. Pablo Escobar adalah sosok yang tidak pernah memberi ruang bagi pesaing, apalagi hambatan di jalannya. Setiap kali ada yang berani menghalangi,
ia menyingkirkannya dengan kekerasan tanpa ragu. Namun, di balik sisi kejam itu, Pablo berusaha memoles citranya sebagai seorang pedagang narkoba yang dermawan. Sebuah ironi, sebab pada kenyataannya, ribuan orang kehilangan nyawa akibat perang yang ia ciptakan. Meski begitu, Pablo tetap meyakini bahwa suatu hari narkoba akan dilegalkan. Bisnisnya di kartel Medellin semakin berkembang, ditopang oleh suap kepada politisi Kolombia dan dukungan finansial pada partai konservatif maupun liberal. Banyak dari politisi yang dibantunya akhirnya terpilih duduk di kursi pemerintahan. Sebuah keuntungan besar bagi Pablo karena membuat bisnis haramnya seolah kebal dari sentuhan hukum. Puncak kejayaannya semakin nyata pada April 1978 ketika Pablo bertemu dengan seorang raja narkoba di sebuah peternakan. Dari kerajaan sama tersebut, ia berhasil mengirim hampir 19 kg kokain ke Amerika Serikat. Sebuah pencapaian yang menandai tonggak baru dalam sejarah kejayaannya. Di penghujung dekade 1970-an, Pablo berada di puncak kekuasaan. Kesuksesannya tidak hanya didorong oleh meningkatnya permintaan kokain, tetapi juga karena kecerdikannya menemukan jalur penyeludupan baru yang lebih efisien, sekaligus lolos dari pemeriksaan aparat. Dengan strategi ini, Pablo Escobar benar-benar menjelma sebagai penguasa kartel yang ditakuti. Pablo Escobar kini memperluas jaringannya. Kokain tidak lagi hanya beredar di Kolombia, tapi merambah ke Florida Selatan, California, Puerto Rico, hingga berbagai negara bagian Amerika Serikat. Untuk mewujudkan ambisinya, Pablo menggandeng dua orang rekannya yang baru keluar dari penjara, yaitu Carlos Lehder, keturunan Jerman Kolombia, dan George Jung, seorang keturunan Amerika. Namun, George tak bertahan lama. Ia mundur, takut akan keselamatannya. Tinggallah Carlos yang setia membantu Pablo membuka jalur baru di Bahama. Mereka membeli sebuah pulau bernama Norman's Cay, terletak 350 km dari pantai Florida. Di pulau itu pula Pablo membangun kerajaan logistiknya bersama Robert Vesco. Ia membeli hampir seluruh tanah. Sebuah landasan udara sepanjang 1 km didirikan. Kemudian hotel, pelabuhan, rumah, kapal, dan pesawat, hingga gudang berpendingin untuk menyimpan kokain, semua berdiri di sana. Norman's Cay menjadi pintu utama kokain menuju Amerika. Keuntungan Pablo melesat tajam. Uang miliaran dolar ia gunakan untuk membeli lahan seluas 20 km persegi di Antioquia, Kolombia. Lahan itu dikenal dengan nama Hacienda de Nápoles, sebuah rumah megah lengkap dengan kebun binatang, danau, taman patung, dan arena adu banteng, serta fasilitas mewah lain untuk keluarga serta anggota kartel. Pablo bahkan merencanakan sebuah benteng bergaya Yunani. Namun, proyek ambisius itu tak pernah selesai. Belakangan, Pablo Escobar mulai menunjukkan sisi lain dirinya di hadapan masyarakat Kolombia. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan amal, bahkan membayar staf laboratorium kokainnya dengan gaji yang sangat tinggi. Jutaan dolar ia habiskan untuk membangun proyek-proyek besar di Medellin, terutama di kawasan termiskin seperti kompleks perumahan, taman, stadion sepak bola, rumah sakit, sekolah, hingga gereja, berdiri berkat uang dari kantong Pablo. Kontribusinya ini jelas berbanding terbalik dengan bisnis kotornya. Dan disitulah letak kerumitan saat membicarakan sosok seorang Pablo Escobar. Tidak heran sebagian masyarakat menjulukinya sebagai Robin Hood from Colombia.